Pernikahan 90 hari. Bab 003. Sedikit saja, keluarga kecil sang ayah berani mengusik elbunya, maka detik itu juga Anjani akan meledakkan segalanya hingga menjadi abu. Ayahnya boleh mengancamnya menggunakan keselamatan sang elbu. Namun, Anjani juga punya senjata jika elbunya benar-benar dilukai. Tentunya, senjata ini tak hanya akan menghancurkan keluarga sang ayah saja. Aryan pun akan ikut terseret di dalamnya. Hari ini, Aryan pulang dari luar kota, kan? Tanya Anushka setengah berbisik. Dia sudah berjuang dengan keras, memindahkan kursinya dengan perlahan ke dekat Anjani hanya demi bisa mengobrol dengan sang sahabat selama jam kerja. Lia, angguk Anjani. Dia fokus menggambar sketsa bangunan di notebook miliknya. Kamu nggak mau pulang buat sambut dia? Tanya Anushka lagi. Buat apa? Toh, dia nggak akan langsung pulang, kok. Dia pasti mengantar Luna ke kediaman keluarga Permana terlebih dulu. Mengantar Luna pasti nggak butuh waktu lama, Anjani. Anjani menoleh kemudian tersenyum. Jangan sok tahu, balasnya. Biasanya, Aryan akan tinggal di sana sampai malam. Luna dan ibunya mana rela kalau Aryan pulang cepat. Masa? 35. Angguk Anjani. Kalian mau kerja atau mau mengobrol? Deh. Bolehkah Anushka meminta agar tubuhnya dijadikan transparan untuk sementara waktu? Dia berharap tak akan dilihat oleh sang paman kali ini saja. Maaf, Pak Enzo. Ucap Anjani yang sontak berdiri dengan gugup sambil membungkukkan badan, meminta maaf. Enzo langsung merasa tak enak. Melihat wajah Anjani yang sangat tegang, dia jadi merasa kasihan. Padahal, maksudnya bukan untuk benar-benar marah. Dia hanya ingin memperlihatkan pada karyawan lain jika dirinya tak akan pilih kasih. Anushka boleh jadi adalah keponakannya. Tapi, di kantor, posisi sang keponakan tetap setara dengan karyawan lainnya. Tak ada pembeda di antara mereka kecuali perihal gaji dan jabatan. Kamu, Anushka. Tatapan tajam Enzo langsung tertuju pada Anushka yang baru setengah badan memasuki kolong meja Anjani. Niatnya sih ingin sembunyi tapi malah ketahuan. 1. Hehehehe. Kenapa, Om? Tanya Anushka. Keluar. Tita Enzo sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Pelan, Anushka kembali merangkak keluar kemudian berdiri di belakang Anjani. Mejamu nggak di sini, kan? Tapi, kenapa kursimu bisa sampai di sini? Lagi, Anushka nyengir. Maaf, Om. Lain kali, aku nggak gitu lagi, ringisnya. Kamu, Anjani. Nada suara Enzo terdengar turun beberapa oktav. Lain kali, jika makhluk astral ini berani mengganggu kamu saat bekerja lagi, langsung laporkan padaku. Mengerti? Ni mengerti, angguk Anjani yang merasa jika dirinya diperlakukan sedikit lebih istimewa dibanding Anushka.
Sekarang, kembali ke mejamu, Anushka. Jika dalam 1 jam, kamu nggak kasih rancangan baru untuk pembangunan mall baru keluarga kita, maka kamu akan dipecat. Anushka langsung membeku di tempat. Bagaimana ini? Enzo tak pernah main-main dengan ancamannya. Aduh. Aku benar-benar bisa tamat kalau begini, keluh Anushka. Kalau aku dipecat, nanti mama pasti akan memukulku sampai babak belur. Makanya, segera kerjakan tugasmu, Anushka. Lia. Baiklah. Angguk Anushka lemas. Saat Anushka sudah pergi, Anjani kembali melanjutkan pekerjaannya dengan fokus. Tugasnya adalah merancang. 36. Sebuah bangunan rumah untuk pasangan pengantin baru. 1 jam lagi aku sampai di rumah. Tolong buatkan lasagna untukku. Aku lapar. Pesan itu lagi-lagi hanya dibaca Anjani dengan ekspresi datar. Kemudian, dia memutuskan untuk mematikan ponselnya agar tak mengganggu lagi. Kak Aryan, kenapa nggak turun dulu? Papa dan Mama pasti ingin sekali menyapa kakak, ucap Luna yang sudah diantar dengan selamat hingga ke depan pintu rumah keluarga Permana. Lain kali saja. Aku masih ada urusan, tolak Aryan. Supir yang mengantar terlihat cukup heran dengan penolakan Aryan. Ini pertama kalinya, dia melihat Aryan menoleh permintaan dari Luna. Kenapa diam saja? Ayo, jalan. Tita Aryan kepada supir yang tampak melamun itu. Baik, Tuan. Aryan menatap bunga matahari yang ada di tangannya dengan senyuman lebar. Bunga matahari itu adalah bunga favorit Anjani. Di dalam bagasi, dia juga sudah membeli coklat dan aneka cupcake warna-warni untuk Anjani. Semua itu sudah ia siapkan tanpa sepengetahuan Luna sedikitpun. Di dalam saku jasnya bahkan terdapat 1 set perhiasan berlian asli. Sengaja Aryan persiapkan sebagai kado untuk sang istri. Akan tetapi, kecewa harus Aryan telan saat tiba di rumah. Tak ada Anjani di dalam sana. Rumah itu terasa sepi dan kosong. Seolah-olah, tak ada nyawanya. Kenapa aku merasa jika ruangan ini sangat kosong? Tanya Aryan bermonolog. Matanya tiba-tiba tertuju pada tempat di mana foto pengantinnya bersama Ayunda biasa dipajang. Dan, Aryan langsung mematung di tempat. Kemana foto pengantin mereka? Siapa yang berani menurunkannya? Siapa yang sudah lancang mengutak-atik rumahku seperti ini? Teriak Aryan murka. Kebetulan, 2 orang tukang bersih-bersih masih berada di rumah. 2 wanita parubaya itu pun langsung mendekat ketakutan. Maaf, Tuan. Saat kami tiba, kondisinya memang sudah seperti ini. Banyak barang dan perabotan yang menghilang. Salah satu di antaranya berusaha menjelaskan meski ketakutan. Apa jangan-jangan ada perampok? Tebak Aryan. Anjani. Tiba-tiba dia teringat akan sang istri yang selama ini nyaris tak pernah dia anggap keberadaannya. Dia berlari dengan cepat naik ke atas, menuju ke kamar Anjani. Takut, jika telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Anjani.
Apalagi, akhir-akhir ini, Anjani memang tak pernah memberi. 37. Kabar sedikit pun. Anjani. Kosong. Kamar itu tak berpenghuni. Hanya kesunyian yang menjadi teman Aryan di dalam sana. Saat tak sengaja membuka lemari pakaian Anjani, dia seketika terpaku dengan tenggorokan tercekat. Kemana semua pakaian-pakaian Anjani? Gumamnya lirih. 38. Pengunduran diri. Anjani baru pulang sore harinya. Wanita itu turun dari taksi dengan perasaan gundah. Tiba-tiba, dia merasa asing dengan bangunan rumah yang ada di hadapannya. Tempat yang dulunya ia kira akan menjadi surga yang indah, ternyata hanya bangunan dingin yang menawarkan sep. Tak ada bedanya dengan rumah sang ayah yang dulu ia tinggali. Anjani memang tinggal di sana. Namun, tak satupun dari bagian rumah itu yang benar-benar menjadi miliknya. Anjani sama sekali belum tahu jika Aryan sudah berada di rumah. Jadi, dia masuk dengan langkah lesu tanpa mempersiapkan diri lebih dulu. Begitu menaiki tangga hendak ke lantai 2, ia seketika berhenti karena suara seseorang yang menghentikannya. "Siapa kamu?" tegur suara itu. "Kenapa masuk ke rumah orang tanpa izin?" Tubuh Anjani menegang sesaat. Tanpa sadar, dia menggenggam pegangan tangga dengan erat. Napasnya terdengar lebih berat. Bulu matanya sedikit bergetar. Dia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sosok Aryan. Namun, tetap saja hatinya merasa goyah dan sedikit perih. "Kenapa diam saja? Cepat berbalik dan tunjukkan wajahmu. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkap kamu." Anjani menarik napas panjang kemudian mengembuskannya secara perlahan lewat mulut. Dia menguatkan diri. Berbalik dengan ekspresi wajah yang sudah ia atur untuk tersenyum. "Aryan," panggil Anjani. "Lama nggak jumpa," lanjutnya. Gantian, kini Aryan yang berdiri mematung. Matanya tanpa kedip terus mengarah pada sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Kamu Anjani. Tapi, kenapa badan kamu sekarang malah?" Aryan tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia terlalu takjub melihat perubahan pada diri wanita itu. 100 hari tak bertemu, ternyata Anjani sudah banyak berubah. "Ya, ini aku. Anjani," kata Anjani. Tak ada yang bisa Aryan katakan. Lidahnya mendadak keluh karena melihat sosok Anjani yang kini berdiri di depannya. Wanita itu benar-benar sangat cantik. Didukung dengan tinggi dan berat badan yang proporsional, dia sungguh sangat memukau. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Aryan?" tanya Anjani. Namun, Aryan masih saja diam. Entahlah. Aryan juga tidak tahu kenapa dirinya bisa seperti ini di hadapan Anjani. Dia seperti seorang remaja tanggung yang baru saja bertemu dengan sosok wanita yang disukai. 39. Salah tingkah, malu-malu, sekaligus berdebar.
Kalau tidak ada yang perlu dibahas, aku ke kamar dulu, pamit Anjani kemudian. Aryan masih berdiri di tempat yang sama. Pria itu masih belum bisa berpikir dengan jernih. Tak berselang lama, dia pun mengusap wajahnya sambil tersenyum bingung. Aku kenapa? Kemana keahlian bicaraku menghilang? Kenapa aku mendadak jadi orang bisu di depan Anjani? Usai mandi dan berganti pakaian, Anjani duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Beberapa menit kemudian, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk dari arah luar. Anjani lekas mematikan hair dryer. Kemudian, ia berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Tepat di hadapannya, Aryan sudah berdiri dengan tegak. Wajahnya terlihat kaku. Mungkin, karena pria itu terlalu gugup. Ayo makan. Aku sudah pesan makanan, kata Aryan yang langsung pergi lagi. Anjani mengangguk. Dia mengikuti langkah Aryan menuju ke meja makan. Aryan sudah bersiap untuk menarik satu kursi untuknya. Namun, Anjani lebih dulu memilih kursi yang lain. Terpaksa, demi menutupi rasa canggungnya, Aryan sendiri yang duduk di kursi tersebut. Kamu dari mana saja? Kenapa pulang sore sekali? Meja makan terlalu sunyi. Sejak Aryan datang sampai sekarang. Pria itu menyadari banyak perubahan pada diri Anjani. Tak hanya soal bentuk tubuh. Sepertinya, sikap wanita itu juga ikut berubah. Kemana Anjani yang dulu selalu cerewet dengan mengatakan rindu saat Aryan baru saja pulang ke rumah? Kemana Anjani yang dulu selalu antusias memasak untuknya? Kini, sosok itu seolah menghilang. Dalam 100 hari, Aryan merasa bahwa sosok Anjani yang dulu sudah tiada. Aku kerja, jawab Anjani singkat. Kerja? Kerja apa? Di mana? Tanya Aryan penasaran. Aku kerja di perusahaan milik paman temanku, jawab Anjani. Mendengar jawaban itu, Aryan seketika merasa jadi tak senang. Kenapa harus bekerja? Memangnya, uang yang selama ini aku berikan, kurang? Tanya Aryan emosi. Kalau memang kurang, kamu bisa minta tambah. Nggak perlu kamu kerja di perusahaan orang lain seperti ini. Pasti, gajinya kecil. Kan? Sebentar lagi kita akan bercerai. Jadi, aku harus belajar mandiri mulai sekarang, timpal Anjani tanpa menatap lawan bicaranya. 40. Deh. Ada yang berdenyut nyeri di dalam dada Aryan. Anjani baru saja mengingatkan hal yang hampir Aryan lupa. Ya, mereka akan bercerai. Dan, itu akan terjadi sebentar lagi. Sudah aku bilang kalau aku akan memberikanmu kompensasi yang layak, Anjani. Dan, aku jamin. Kompensasi yang aku berikan, bisa menjamin kehidupanmu seumur hidup. Terima kasih, timpal Anjani. Tapi, aku tidak butuh. Brak. Aryan menggebrak meja tanpa sadar. Tatapannya yang dipenuhi amarah,
seketika bersirobok dengan tatapan Anjani yang datar dan kelam. Kenapa kamu nggak butuh? Apa kamu sudah merasa bisa bertahan hidup hanya karena berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang nggak jelas itu? Tanyakan dulu pada seluruh keluargamu, Aryan. Apakah mereka setuju jika kamu menyerahkan sebagian hartamu untukku atau tidak? Tapi, aku rasa jawabannya tentu saja tidak. Perempuan itu menyunggingkan senyuman sinis. Mungkin, Aryan lupa jika kedua orang tuanya tak pernah menyukai Anjani. Sedari awal, cahaya bulan putih kesayangan mereka hanyalah Luna. Dan, Anjani yang dianggap orang ketiga dalam hubungan Luna dan Aryan, hanyalah benalu yang sedari dulu sudah sangat ingin mereka singkirkan. Ini urusan rumah tangga kita. Mereka nggak perlu ikut campur. Nyatanya, mereka selalu ikut campur, kok. Mulut Aryan berhasil dibungkam dengan sempurna oleh Anjani. Kini, pria itu tampak kebingungan untuk membalas ucapan Anjani. Besok, sebaiknya kamu undurkan diri dari perusahaan itu. Aku sudah pulang. Jadi, kamu nggak perlu bekerja lagi. Fokuslah tinggal di rumah dan lakukan pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Tita Aryan tiba-tiba. 41. Semakin berubah. Aryan terlalu percaya diri bahwa Anjani masih akan mendengarkan kata-katanya seperti yang sudah-sudah. Bahkan, kini dia sudah mulai tersenyum tipis saat melihat wanita itu hanya diam saja. Tapi, kepercayaan diri Aryan hanya sebentar saja. Tepat saat Anjani membuka mulut, serasa seperti ada petir yang menyambar di dekat gendang telinga Aryan. Aku sudah bilang, kalau kita sebentar lagi akan bercerai. Jadi, kamu gak berhak mengatur hidupku lagi. Anjani menarik napas. Berusaha mengumpulkan keberanian untuk melawan sikap diktator Aryan yang tidak berubah. Sejak menikah hingga sekarang, Aryan hanya ingin pendapat dan keinginannya didengar. Jika tidak, maka dia akan marah dan tak akan mereda jika bukan Anjani yang mengalah. Tapi, kali ini Anjani tak mau mengalah lagi. Sudah cukup. Dia tak mau jadi baharan lelucon lebih lama lagi. Lagi pula, hidup untuk orang lain sangat melelahkan. Sudah saatnya untuk hidup demi diri sendiri. Anjani, kamu. Aku suka pekerjaanku. Jadi, aku tidak akan keluar, potong Anjani dengan cepat. Anjani, sejak kapan kamu jadi keras kepala seperti ini? Desis Aryan tak percaya. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Dia menatap Aryan dengan tajam dan penuh percaya diri. Aku bukan keras kepala. Aku hanya melakukan hal yang aku anggap benar. Selepas mengucapkan kata-kata yang perlu dia katakan, Anjani memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun, Aryan tidak mau membiarkan Anjani pergi begitu saja. Pria itu menahan pergelangan tangannya.
menyebabkan langkah Anjani otomatis terhenti. Tunggu. Aku masih ingin bicara. Kali ini, nada suara pria itu terdengar lebih lembut. Apalagi yang harus kita bahas? Tentang perceraian? Tanya Anjani. Dia menarik tangannya dari genggaman Aryan kemudian memutuskan untuk duduk kembali di kursi semula. Baiklah. Silakan mulai. Lanjut wanita itu. Ini bukan tentang perceraian, kata Aryan. Lalu, tanya Anjani seraya memiringkan kepalanya. Glek. Mendadak Aryan merasa gugup. Tatapan Anjani yang sejernih air membuatnya nyaris terhanyut. Kamu. Kenapa tubuhmu bisa berubah sedrastis ini? Tanya Aryan salah tingkah. Aku diet, jawab Anjani. 42. Diet. Kenapa harus diet? Bukankah, aku sudah bilang kalau aku nggak suka perempuan yang kurus? Cecar Aryan. Ditambah lagi, sekarang kamu juga perawatan. Untuk apa? Semua itu nggak ada gunanya, Anjani. Aku nggak suka. Aku benci wanita yang suka perawatan. Kamu selalu bilang kalau benci wanita yang kurus dan suka perawatan. Tapi, setiap kali kamu bertemu dengan Luna, kamu sepertinya selalu memujinya. Kamu bahkan sering membelikan dia kosmetik dan pakaian-pakaian mahal. Bahkan, kamu sering menemaninya perawatan di salon, kan? Bagaimana mungkin Anjani tahu tentang semua itu? Selama ini, Aryan sudah menyembunyikannya rapat-rapat. Dia tak pernah bersikap akrab dengan Luna jika di hadapan Anjani. Jangan sembarangan bicara. Aku nggak pernah melakukan semua hal yang kamu sebutkan tadi. Lagi pula, aku dan Luna nggak pernah seakrab itu semenjak kita menikah, elak Aryan sambil membuang muka ke arah lain. Orang berbohong memang cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Persis, seperti yang sedang Aryan lakukan saat ini. Sayangnya, pria itu tak akan menyangka jika Anjani memiliki sebuah kartu truf untuk membongkar kebohongannya. Sesuatu yang memang sudah lama Anjani simpan. Orang yang gak akrab, foto-fotonya bisa seperti ini, ya. Anjani memperlihatkan beberapa foto yang tersimpan di galeri ponselnya. Mata Aryan seketika melotot kaget. Dia merebut ponsel itu dari tangan Anjani dan menggulir foto-foto itu satu persatu. Kak, kamu dapat foto ini dari mana? Tanya Aryan. Dari Luna, jawab Anjani. Luna. Setiap kali kalian bersama, Luna selalu mengirimkan foto kalian kepadaku. Wajah panik Aryan akhirnya tak dapat disembunyikan lagi. Pria itu begitu gugup. Mulutnya tampak terbuka untuk mengungkap pembelaan namun tertutup lagi. Kak, kami hanya teman lama. Wajar kalau kami akrab. Lagi pula, Luna itu adikmu. Otomatis, dia juga adikku. Jadi, adik dan kakak jalan bersama, bukan hal yang aneh, kan? Setelah memutar otak dengan keras,
Aryan akhirnya punya alasan untuk mewajarkan setiap kemesraan antara dirinya dan Luna di hadapan Anjani. Ya, anggap saja begitu, angguk Anjani dengan malas. Kalau sudah tidak ada hal yang perlu dibahas lagi, aku akan kembali ke kamar. Anjani, aku ingin dipijat, pinta Aryan. 43. Aku juga lelah. Bukan hanya kamu yang bekerja, Aryan. Tolak Anjani dengan dingin. Ruang makan langsung menjadi hening setelah kepergian Anjani. Aryan masih betah duduk di sana. Pikirannya dipenuhi dengan keanehan sikap Anjani. Wanita itu tak lagi berusaha menyenangkan dirinya. Wanita itu lagi berusaha meraih hatinya. Wanita itu bahkan tak mau peduli akan diri Aryan lagi. Kenapa kamu nggak berusaha membujukku seperti yang sudah-sudah, Anjani? Gumam Aryan putus asa. Mungkin, jika kamu membujukku, aku bisa mempertimbangkan soal perceraian kita, lanjutnya bermonolog. Keesokan paginya, Aryan bangun dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Semalam, dia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Anjani yang tampak dingin terus berputar di otaknya. Aryan masih tak percaya jika Anjani benar-benar telah menyerah atas hubungan mereka. Selamat pagi, sapa Anjani dengan senyuman. Dia sudah sarapan lebih dulu ketika Aryan turun dan bergabung di meja makan. Pagi, jawab Aryan. Dia memperhatikan penampilan Anjani yang tampak sangat cantik dengan setelan baju kerja yang melekat pada tubuh rampingnya. Harus Aryan akui bahwa pesona Anjani jadi berlipat ganda dengan penampilan seperti itu. Sarapannya sudah aku siapkan. Jadi, selamat menikmati, ucap Anjani kemudian. Perempuan itu berdiri setelah menghabiskan sarapannya. Dia mengambil kotak bekal di atas meja lalu memasukkannya ke dalam tas. Bekal untukku, mana? Tanya Aryan. Biasanya, Anjani selalu membuat bekal makan siang untuknya. Tidak ada, jawab Anjani. Kenapa tidak buat? Bukannya, kamu tidak pernah absen membuatnya. Katanya, kamu tidak suka bawa bekal saat ke kantor, kan? Jadi, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuatnya lagi. Kenapa Aryan merasa sangat kecewa saat mendengarkan jawaban Anjani? Jadi, wanita itu benar-benar sudah tak peduli pada Aryan lagi. Padahal, Anjani tahu jika Aryan punya masalah perut yang serius. Dia tak boleh makan sembarangan. Atau, jangan-jangan, ini cara baru Anjani untuk mendapatkan hati Aryan sepenuhnya. Semacam permainan tarik ulur. Anjani, bagaimana kalau kita batalkan perceraian kita saja? Celetuk Aryan tiba-tiba. Pemikiran itu terlintas secara spontan. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa tak rela jika Anjani keluar dari dunianya. 44. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan istimewa yang diberikan Anjani kepadanya. Dia sudah terbiasa menjadi pusat dunia dari wanita itu. Aku ingin tetap bercerai, timpal Anjani sambil tersenyum getir. Kenapa? Tanya Aryan dengan kecewa. Perempuan itu sudah kamu beri janji untuk kamu nikahi. Dan,
sebagai lelaki sejati, kamu harus menepati janji, Aryan. Jangan jadi pengecut. Apa kamu sudah punya lelaki lain, makanya kamu sekarang menolakku, Anjani? Mata Aryan mulai memerah. Prasangka itu tiba-tiba saja memenuhi kepalanya. Tak mungkin, Anjani yang begitu mencintainya bisa menerima perceraian dengan sukarela jika tak ada orang ketiga di hubungan mereka. Kamu sekarang menuduhku. Anjani tertawa. Jelas-jelas, kamu yang mengajak untuk bercerai lebih dulu demi memberi wanita selingkuhanmu status yang resmi. Dan, sekarang kamu malah menuduh kalau aku yang berselingkuh. Wah, hebat sekali. Anjani bertepuk tangan dengan meriah. Dengar baik-baik, Tuan Aryan Jatmiko. Tidak semua orang bisa serendah dirimu. Paham? Aryan mengepalkan tangannya dengan erat. Ditinjunya permukaan meja makan dengan keras. Lagi-lagi, Anjani meninggalkan dia begitu saja. Sama seperti tadi malam. Jangan lupa, segera berikan surat perjanjian cerai secepatnya. Teriak Anjani dari kejauhan. Seolah-olah, perceraian bukanlah hal yang begitu penting untuknya. Cerai ya cerai saja. Tak perlu banyak drama. 45. Awal perlawanan. Malam ini, kita akan makan malam di rumah orang tuaku. Cepat pulang. Kita berangkat sama-sama saja. Anjani meletakkan kembali ponselnya di atas meja setelah membaca pesan itu. Moodnya kembali rusak. Kenapa Aryan tiba-tiba mengajaknya pergi ke rumah keluarga Jatmiko? Bukankah, selama ini Aryan tak pernah suka jika Anjani berkumpul dengan keluarganya? Kata Aryan, Anjani selalu mempermalukan dirinya karena tak tahu caranya mengambil hati kedua orang tuanya. Ada apa? Sepertinya, moodmu sedang tidak baik. Tegur Anuska. Aryan mengajakku malam-malam di rumah orang tuanya, timpal Anjani. Untuk apa? Mau mempermalukan kamu lagi? Atau mau menjadikan kamu budak gratisan mereka lagi? Anuska berkacak pinggang. Gadis itu mulai terbawa emosi. Anjani sudah cerita semuanya. Termasuk tentang perlakuan buruk keluarga Aryan terhadap dirinya. Anjani kerap kali dijadikan pembantu. Tak jarang, sahabat baiknya itu kena pukul jika tak melaksanakan tugas dengan baik. Saat Anjani diperlakukan sejahat itu, kemana Aryan? Jawabannya, dia ada. Namun, lelaki itu memilih untuk diam saja dan tak memberi pembelaan apapun untuk istrinya. Kali ini, aku nggak akan biarkan mereka menang, Anuska. Jadi, kamu tenang saja. Kamu mau menemui mereka, Anjani. Jangan nekat. Sebagai calon mantan menantu, bukankah aku sudah seharusnya memberi salam perpisahan pada mereka? Anjani tersenyum misterius. Hal itu membuat Anuska jadi terheran-heran. Baiklah. Sepertinya, Anjani memang sudah memiliki persiapan. Jadi, dia tak akan menasehati Anjani lagi.
Yang dia lakukan hanya bisa mempercayai Anjani jika sahabat baiknya itu memang mampu mengatasi segalanya. Kalau kamu nggak bisa menghadapi mereka sendirian, segera hubungi aku. Aku pasti akan mengirim pengawal terbaik keluarga Yama untuk membantu kamu. Ya, terima kasih, Anushka. Sore harinya, Anjani pulang telat waktu. Langkahnya mendadak terhenti saat melihat pemandangan romantis di ruang tamu rumahnya. Sepasang kekasih sedang berciuman dengan penuh gairah. Sang wanita bahkan sampai duduk di atas pangkuan sang pria. Ekem. Anjani berdeham keras. Sadar bahwa ada seseorang yang datang, Aryan langsung mendorong keras Luna hingga jatuh dari pangkuannya. Wajah pria itu mulai pucat pasi saat melihat keberadaan Anjani yang berdiri tak jauh darinya. 46. Anjani. Lirih Aryan dengan suara yang nyaris tak bisa keluar. Anjani hanya tersenyum miring. Dia melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap pasangan selingkuh itu secara bergantian. Jadi, sekarang sudah mulai terang-terangan. Suara Anjani keluar, memecah hening di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Luna yang baru saja selesai membenahi pakaiannya langsung menoleh. Seringai kemenangan yang semula tersungging di bibirnya langsung sirna saat melihat sosok wanita cantik yang berdiri di hadapannya. "Kak, kamu." "Halo, anak pelakor." Lama gak jumpa, sapa Anjani dengan seringai tipis di wajahnya. Luna masih tak bisa menguasai diri. Dia benar-benar terkejut dengan perubahan Anjani yang begitu drastis. "Kak, kamu kenapa bisa jadi secantik ini? Badan kamu..." Luna tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia langsung merasa terancam saat melihat sosok Anjani yang sekarang. Kemana perempuan gemuk yang tidak terurus itu pergi? Kemana perempuan jelek yang selalu mengenakan daster lusuh itu? Hanya dalam 100 hari, Anjani sudah menjelma menjadi sosok baru yang benar-benar luar biasa. "Anjani, ini tidak seperti yang kamu lihat." Tadi, Luna hanya tak sengaja jatuh di atas pangkuanku. Itu saja. Berbeda dengan Luna yang masih sangat syok dengan penampilan baru Anjani, Aryan justru sedang berusaha menjelaskan. Dia tak mau Anjani salah paham. Apa yang barusan Anjani lihat adalah murni karena tipu muslihat dari Luna. Gadis itu yang memaksa untuk menciumnya. Aryan sudah berusaha menolak namun Luna tetap memaksa. Ujung-ujungnya, Aryan pun akhirnya terlena dan ikut terhanyut dalam ciuman panas itu. Anehnya, saat Aryan mencium Luna, Aryan justru membayangkan jika yang dia cium adalah Anjani. "Kamu pikir, aku sebodoh apa, Aryan? Apa menurutmu, aku akan percaya dengan kebohonganmu itu? Aku dan Luna nggak punya hubungan apa-apa. Tolong percaya." Pinta Aryan dengan sorot mata memohon. "Apa kamu nggak lelah berbohong terus, Aryan?" tanya Anjani. "Bukankah perempuan yang ingin kamu beri status sah itu adalah Luna?" Glek. Aryan meneguk ludahnya dengan kasar.
Matanya tiba-tiba memerah. Cara Anjani menanyakan hal itu sangat biasa. Tak ada api cemburu sedikitpun di sepasang matanya. Aku. Ya, itu memang benar. Luna memotong ucapan Aryan dengan cepat. Dia memeluk lengan pria itu dengan penuh. 47. Percaya diri. Aku dan Kak Aryan adalah sepasang kekasih. Dan, kamu hanya benalu yang tiba-tiba datang dan mengganggu kebahagiaan kami, lanjut wanita itu. Kalau begitu, kenapa bukan kamu saja yang dulu menikah dengan Aryan? Kenapa harus aku? Itu karena kakek Sahrul yang sangat menginginkan kamu sebagai cucu menantunya, jawab Luna. Padahal, aku dan Kak Aryan baru pasangan yang saling mencintai. Anjani mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tertawa sumbang mendengarkan ucapan Luna. Andai dulu Aryan dan Luna mau memperjuangkan cinta mereka di hadapan kakek Sahrul, mungkin semua kisah tragis ini tak perlu terjadi. Anjani tak perlu terluka terlalu dalam. Sayangnya, sepasang anak manusia yang katanya saling mencintai itu malah diam saja. Tak ada yang berani memperjuangkan cinta mereka karena takut kehilangan kemewahan dari keluarga masing-masing. Aryan bahkan diancam oleh sang kakek, tidak akan pernah bisa mewarisi perusahaan keluarga jika tak menikah dengan Anjani. Alhasil, yang jadi korban adalah Anjani. Dia dimanfaatkan Aryan, Luna, dan anggota keluarga lainnya saat kakek Sahrul masih hidup. Kemudian, setelah pria tua itu meninggal, Anjani malah akan dibuang begitu saja. Kalau begitu, semoga kalian cepat bersama dan hidup rukun selama-lamanya. Ucap Anjani. Anjani, aku. Berkas perceraiannya belum jadi. Potong Anjani cepat. Aryan kembali menelan ludahnya dengan susah payah. Belum, jawabnya dengan nada lemas. Kira-kira, kapan berkasnya siap? Aryan mengepalkan tangannya dengan erat. Sebegitu inginnyakah Anjani bercerai darinya? Sepertinya, bukan dia yang sudah tidak sabar untuk bercerai. Tapi, justru malah Anjani. Minggu depan, jawab Aryan dengan geram. Oke, angguk Anjani. Malam ini, apa aku benar-benar harus ikut ke rumah orang tuamu? Tentu saja, angguk Aryan. Tep. Bukannya kamu sudah ada pendamping? Tanya Anjani sembari menatap sinis ke arah sang adik tiri. Aryan refleks menoleh ke arah Luna lalu melepaskan rangkulan wanita itu dari lengannya secara paksa. Kita akan berangkat sama-sama, balas Aryan. Baiklah. Angguk Anjani setuju. Wanita itu lekas beranjak menuju ke kamarnya. La meninggalkan suami dan adik tirinya yang masih tampak terpaku di ruang tamu. 48. Kak. Panggil Luna panik. Dia mencengkram lengan Aryan dengan erat. Kenapa Anjani bisa secantik itu? Apa kamu yang menyuruhnya untuk diet? Bukan aku,
Lun, sangkal Aryan. Kalau bukan Kak Ayan, mana mungkin Anjani bisa berubah sedrastis itu? Pasti, Kak. Aryan yang membujuknya untuk diet, kan? Sudah aku bilang, kalau bukan aku, tegas Aryan. Kesal juga dituduh-tuduh. Kak, aku nggak suka kalau Anjani secantik itu. Bagaimanapun caranya, Kak Aryan harus membuatnya buruk rupa lagi. Ucap Luna dengan dada yang tampak naik turun akibat sesak napas karena dipenuhi kedengkian. 49. Makan malam. Setelah berganti pakaian, Anjani kembali turun ke lantai ke bawah. Kini, Aryan dan Luna sepertinya sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Mereka bahkan memamerkan kemesraan mereka secara terang-terangan di hadapan Anjani saat ini. "Kamu, kenapa kamu dandan seperti ini?" tanya Luna dengan nada keberatan. Sepasang matanya tak bisa berkedip melihat penampilan sang kakak tiri. Dress merah ketat semata kaki dengan belahan tinggi hingga ke paha tersebut tampak sangat cocok dengan proporsi tubuh Anjani. Rambutnya yang dibiarkan tergerai tampak menutupi bagian punggung yang terbuka. Heels berwarna hitam, turut menambah anggun penampilan Anjani malam ini. Walau hanya memakai riasan tipis, namun kecantikannya tetap saja terpancar dengan kuat. "Ada yang salah dengan penampilanku?" tanya Anjani. Luna mendengkus. "Kamu mirip seperti seorang pelacur." Mendengar tudingan saudari tirinya, Anjani tampak tersenyum miring. "Setidaknya, aku nggak merebut suami orang lain," balasnya dengan tenang sambil berjalan keluar lebih dulu. "Kamu," seru Luna tertahan. "Sudah," tegur Aryan. "Ayo kita berangkat." Akhirnya, Luna pun terdiam. Dia melangkah dengan kesal menyusul langkah Aryan yang cukup cepat dan lebar. Tiba di luar, Anjani sudah menunggu mereka sambil bersandar di pintu mobil. Saat melihat Aryan dan Luna, dia pun segera masuk ke bangku penumpang bagian belakang. Luna yang melihat itu langsung tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir, Anjani cukup tahu diri dengan tidak memaksa untuk duduk di depan. "Kenapa duduk di belakang?" tegur Aryan. Sejujurnya, dia berharap jika Anjani yang duduk di bangku bagian depan. "Kalau bukan di sini, harus di mana?" "Bukannya, kursiku memang selalu di sini," balas Anjani. Aryan tak berkomentar apa-apa lagi. Yang Anjani katakan memang benar. Setiap kali ada Luna, maka Anjani harus mengalah dengan duduk di belakang. Alasannya, karena Luna gampang mabuk darat jika dia yang duduk di bangku belakang. "Baguslah. Setidaknya, kamu tahu diri," ucap Luna dengan seringai mengejek. "Majikan memang gak pernah duduk bersama supir," balas Anjani. Dan, pasangan kekasih yang sama-sama duduk di bangku depan itu langsung menoleh tak suka. "Apa?" tanya Anjani saat dirinya dipelototi. 50. "Kamu menganggap aku sebagai supir?"
Tanya Aryan. Anjani menghela tangannya ke udara. Nggak usah dipermasalahkan. Lebih baik, kita jalan sekarang, ucapnya dengan santai. Aryan menarik napas panjang. Dia kembali menghadap ke arah depan sambil geleng-geleng kepala. Anjani yang dia kenal saat ini benar-benar berbeda dengan Anjani yang dulu. Gaya Anjani yang cuek dan masa bodoh membuatnya jadi begitu takjub. Sepanjang perjalanan, Luna sibuk berceloteh tentang pengalamannya tinggal seatap dengan Aryan di luar kota. Berkali-kali Aryan sudah memperingatkan untuk merahasiakan semua itu. Namun, Luna tak peduli sama sekali dan tetap saja bercerita panjang lebar. Dia terus pamer kepada Anjani bahkan tak segan memperlihatkan foto mesranya bersama Aryan di beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi. Sudah. Ku bilang, diam, Luna. Bentak Aryan tak tahan. Menurutnya, Luna sudah sangat keterlaluan. Gadis itu tidak malu sama sekali untuk membeberkan hal intim yang pernah mereka lakukan di hadapan Anjani. Dan, parahnya lagi, Anjani sama sekali tidak terlihat marah ataupun cemburu. Sebaliknya, Anjani justru terlihat santai sekali. Kak, aku dan Anjani belum bercerai. Dia masih berstatus sebagai istri sahku. Kamu harus jaga perasaannya, Luna, potong Aryan sambil melirik diam-diam Anjani lewat kaca spion. Luna menggigit bibir bawahnya. Bentakan Aryan membuat hatinya seketika dilanda gerimis. Setibanya di kediaman keluarga Jatmiko, Luna langsung menggandeng lengan Aryan untuk masuk. Dia sengaja meninggalkan Anjani di belakang agar saudari tirinya itu merasa sendirian. Wah, wah, wah. Hebat sekali. Seorang pelakor semakin berani menampakkan dirinya di hadapan banyak orang, sindir Rike, adik bungsu Sandi Jatmiko, ayah kandung Aryan. Halo, Tante, sapa Luna dengan ramah. Cih, Deci Rike tak suka. Dia mengabaikan Luna begitu saja. Tatapannya justru tertuju pada perempuan cantik yang berdiri dengan anggun di belakang Luna dan Aryan. Aryan, dia siapa? Sekretarismu. Tanya Rike penasaran. Lalu, di mana si gendut itu? Apa dia nggak ikut? Lanjutnya. Aryan ikut menoleh ke belakang. Dia Anjani, Tante, jawabnya. Anjani. Pekik Rike tak percaya. Mulutnya menganga dengan lebar. Kok bisa sekurus dan secantik ini? Aku diet, Tante, timpal Anjani buka suara. 51. Rike terkejut untuk yang kedua kalinya. Astaga. Suaranya benar-benar mirip dengan Anjani. Dia lah mencengkram erat pundak Aryan. Benar-benar Anjani. Dan, Aryan pun mengangguk meyakinkan. Astaga. Lini benar-benar luar biasa. Puji Rike dengan takjub. Anjani, kamu benar-benar cantik. Anjani, apa harga dirimu sudah tidak ada lagi? Kenapa kamu membiarkan suamimu direbut secara terang-terangan oleh pelakor ini? Sambar Kamila, adik kedua Sandi Jatmiko.
Sekalipun, dia tak suka dengan Anjani, namun tetap saja dia tak terima jika Anjani pasrah begitu saja saat melihat perselingkuhan Aryan dan Luna di depan mata. Anjani hanya tersenyum kecil. Dia tak mengindahkan pertanyaan itu sama sekali. Langkahnya tetap santai mengikuti langkah Aryan dan Luna di depannya. "Selamat malam, Ma," sapa Anjani begitu sampai di ruang makan. Di sana sudah ada sang elbu mertua yang duduk di kursinya sambil menatap dingin ke arah Anjani. "Kamu siapa?" tanya sang elbu mertua dengan sinis. "Aku Anjani," jawab Anjani singkat. "Anjani." Bulu mata perempuan separuh abad itu tampak sedikit bergetar. "Lia," angguk Anjani tersenyum. Perempuan parubaya itu masih terlihat takjub. Dia menggeleng beberapa kali untuk mengembalikan kesadarannya. "Anjani, cepat buatkan sup herbal untuk papa mertuamu. Akhir-akhir ini, kesehatannya sedang tidak baik. Dia sedang sangat ingin minum sup herbal." Baru saja hendak duduk di meja makan, sang ibu mertua yang bernama Bella sudah langsung memberi perintah. "Kenapa harus aku?" tanya Anjani. "Di rumah ini, bukankah ada belasan pelayan? Kenapa tidak minta salah satu dari mereka untuk membuatnya?" sahut Anjani yang tetap duduk dengan percaya diri di kursinya. Mata Bella seketika terbelalak. Baru kali ini, Anjani berani menolak perintahnya. "Kamu berani menolak perintahku?" tanya perempuan separuh abad itu. "Ya," angguk Anjani. "Aku kesini hanya untuk makan malam. Bukan untuk jadi babu gratisan." Brak. Bella menggebrak meja dengan keras. Matanya nyalang menatap ke arah Anjani. "Ada apa, Ma?" tanya Anjani. "Mama marah. Pada siapa?" lanjutnya berpura-pura bodoh. "Apa Mama marah pada pasangan selingkuh ini?" Tanpa ragu, telunjuk Anjani langsung mengacung ke arah Aryan dan Luna. Pasangan kekasih itu pun terbelalak kaget. 52. Karena dituding secara tiba-tiba. Mereka tidak selingkuh. Mereka adalah sepasang kekasih yang terpaksa harus berpisah gara-gara ulahmu. Ujar Bella yang secara terang-terangan selalu berdiri di sisi Luna dan Aryan sebagai pembela. "Ya. Terserah apa kata Mama," balas Anjani sambil tersenyum lebar. "Kamu." Bella meradang.